Baiklah, seterusnya dengan segala hormatnya saya mempersilakan yang berbahagia Dato' John Brian Anthony, Presiden BPDS, untuk menyampaikan ucapan beliau. Persilakan. Selamat pagi. Saya jumpa dengan banyak kawan-kawan yang saya kenal, kawan karib dalam seperjuangan dalam politik hampir 30 tahun. Pertama kalinya saya akan memberi ucapan terima kasih kepada pengacara dan saya beri hormat kepada tetamu yang terhormat, para pemimpin adat yang saya hormati, tuan-tuan rumah, wakil-wakil dari masyarakat Dayak, ahli profesi Buaman yang ada di sini, ada para akademik yang ada di sini, ada juga orang yang membuat dasar, sebab buku biru ini adalah dasar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila di luar sebelum saya masuk tadi, saya ada dua tiga orang kawan saya yang belum pernah mengikut program kita dalam dan mereka membuat satu observasi. Kekenyian ada tempat kita Pati Daya berjalan ke Pengawal, ajak bedau bisik boleh kita boleh kena ruai, pakai ruai bilik kita dekat memanah tu. Jadi sawat aku dah titih penemu orang sosial media kita itu ada yang ambil duit hari siapa-siapa dia daripada anuan begitu nya sedikit duit kita pun ada orang beri kita duit ke orang, ada yang kita jadi itu mudah orang. Saya akan sebut satu perkara yang sangat penting 3 kali dalam 3 bahasa. Takut orang tidak paham. Parti Daya adalah parti yang pernah wujud sebelum ini, tetapi tenggelam, sekarang timbul baru. Kita tahu apa kelemahan Parti Daya dahulu, dan kita tidak akan ulang kelemahan itu lagi. Jadi Parti Daya itu tadi udah mau orang bagai perintah dulu subah dengan ditenggelam ke orang, dia tahu dia pansun baru. Jadi kita sudah belajar nama pengelembut kita mayanya subah nya alai Parti Daya yang diatur dan dekat titih ke jalan
Pati Dayak Dolong Sumba, lalu kita dekat Keban, Kerandang, Jalai ke Baru. Pati Dayak dia tu minat nama aja sebakal mau Pati Dayak Dolong Sumba, tang semua atur cara semua rutin udah berubah. So this Pati Dayak is not going to repeat the past mistake of the former Pati Dayak. The current Pati Dayak will think forward. We are cutting the new future for Dayak. Kita akan merancang program progresif untuk kita orang Dayak sesama dengan semua orang yang ada di Sarawak pada hari ini. Jadi yang sangat penting kepada kemakmuran Sarawak, kalau kita mau Sarawak ini satu negara yang progresif, rakyat Sarawak mesti bermarwah. We must have the dignity. Jikalau orang Dayak tidak bermarwah oleh kerana kita merasa diri ditekan, merasa diri dipinggir, negara ini tidak akan makmur. Oleh karena kita Dayak adalah majoriti di negeri Sarawak ini, dan itu perlu dihormat oleh semua orang yang ada di Sarawak ini. Pagi ini kita mengadakan satu sidang kemuncak tanah adat. Ada parti lain buat kemuncak tanah adat? Pikir dulu ya, siapa yang ada fokus kepada tanah Dayak, yang berani membawa seluruh peserta dari semua pelosok yang ada di Sarawak ini datang dan untuk memberi the future, masa depan hal-hal tanah kita di Sarawak. Tidak ada parti lain, tapi projek MAP banyak. Karena kita hari ini bukan memikirkan allowance, kita juga tidak memikirkan untuk mengganti bumbung rumah kita atau dinding rumah kita. Kita berpikir bagaimana anak cucu kita boleh bersaing dengan semua orang di Malaysia ini supaya kita punya keturunan kuat dan berjaya seperti orang lain. Asasnya adalah tanah. Kalau tidak ada tanah, kita ada tanah. Ini mau apa? Mana maruah kita kalau kita tidak ada tanah dan kita dihalau dari tempat kita diam? Walau bagaimana pandai, walau bagaimana kaya, kalau kita tidak ada tanah tempat bina rumah sendiri, tempat
tempat kita untuk tanam buah kita sendiri, untuk kita menghantar mayat yang dikuburkan. Kalau kita tidak ada tanah, apa artinya hidup kita orang Dayak yang paling banyak di Pulau Borneo ini? Tidak ada. Jangan pikir pendek, jangan pikir uang 50 ringgit 100. Pikir masa depan kita. Inilah sebab memuncak tanah adat diadakan di sini, dan ini tidak akan the first and the last. Ini bukan yang pertama dan terakhir. Ini permulaan supaya semua orang di Sarawak tahu parti Dayak tidak akan meninggalkan harta benda nenek moyang kita yang telah membina dan membentuk Sarawak sama orang lain. Kita sama dengan mereka. Bagi generasi kita ada persoalan. Soalannya, apa masa depan tanah adat kita? Jikalau kita lihat ladang berluasan di tempat kita, kita dengar 4,000 lebih kasus, 4,000 kes orang bicara tegal tanah adat tu tadi carut ke orang. Tanya ya, nama kebuah kita carut ke orang. Sebedau Raja Bruk datang ke benua Sarawak, kita Dayak udah bisik di Sarawak tu, lalu bisik ada. Begini gaya kita adat bangsa kita, tentara menua, pegai air, pegai tuan rumah, pegai pemulu, tahu di padang ke orang, ngenak sukung Dayak ku. Dengar kita, babeliat kita Dayak ku, tahu sukung orang bunuh adat ku. Ayo orang tak percaya. Tak ibu, depan kita ada aku dia penjahit orang tegal aku berjagung begitu. Aku nak jahit, bila gambar aku tidak jahit. Adi singkat asalnya, tak nak asal gambar. Adakah tanah ini menjadi punca ketidakpastian dan pertikaian kita? Tahu ke tanah tu tadi dempu dia diberi orang tua kita, adik kita, ngambil kita belajar ke orang, mesti kita tu pesan bunyinya ada tanah bertumbuhan tu ucuk, kena ada nampak ucuk ucuk yang bilang makanya aku ya tanahnya ditinggal kaya kau buat kau temuda kau utara ambil ketua nak beraya kau orang bukai. Ini yang bisa ngajar kau pelayan orang bukai. Dan orang tenaga adat dari luar asal kita jaya tu tadi ngericau ngawak kita, ngericau adat kita. Tai tidak berani nak berdiri pada ketuk penyangkai kami, tuk pendam kami, tuk pemawai kami, tuk ulau-ulau kami. Kemudian salah jago aku. Jokai anak lelaki yang kita tidak boleh berdiri pada kemenua diri. Oh, jamai ni tak pindah dulu. Jadi tanah ini adalah menjadi asal
untuk generasi yang akan datang. Tanda tanya, apa yang terjadi jikalau cucu cicit kita nanti tidak ada tanah? Tidak jauh saya mau tanya. Tanyalah orang asal sana. Tanah 3 ekar itu. Bagaimana mau bagi tanah 3 ekar? Begini cucu icin uitnya hilang. Lindung baru jumatan. Ingat, ini Marwah Dayak. Tanah itu Marwah Dayak. Tanah itu bukti Dayak. Itulah sebab kita berkumpul di sini hari ini. Tanah adat bukan sekadar soal keleluasan tanah, tak milik atau sempadan perundangan. Tanah adat melambangkan hubungan antara sesuatu bangsa dengan tanah di mana tumpah darahnya. Kalau darah tidak tumpah, tanah tidak ada. Tapi itu kita belak beri orang tanah tua. Adik ini kita mati lah baru kuliah. Ya. Disitulah sejarah kita Dayak bermula. Karena kita yang membuka tanah ini di Pulau Borneo ini, bukan orang lain. Ini message yang paling keras saya kasih hari ini. Bukan kita mau menghalau orang, tapi kita tidak mau dihalau oleh mereka. Disitulah budaya kita terus hidup. Dan disitulah anak-anak kita akan membina masa depan mereka di tanah kita. Selama puluhan tahun berbincang mengenai tanah adat, sering dikisar kepada konflik tuntutan, kes mahkamah, papasan berbagai petafsiran undang-undang. Paman ini carut, baik orang ada ikut bicara lah. Kaki udah ada negara orang. Dia ada kaki ini kau subang, kaki itu kan semuanya lah. Jadi buku biru ini akan menentukan tanah itu macam tanah NCR bisik, NCL bisik, Mixon bisik, macam tanah ini bisik tanah muninya beliau. Utai negara sudah nanya penerimku, kena sudah yang ambil dari kita. Yang labuk biru itu tadi negara ambil ke kita berhenti. Orang pati daya yang ketua pati daya dia tahu dah dekat nitian ke penjara pati daya itu dulu semua. Kita lebih pandai lebih pintar dari semua. Perbincangan itu penting. Kita berenang boleh ketemu. Aku ngarap ke kita, ayo tanya hari itu. Ayo macam tanya, kami uji nyawut. Orang pakar semua besi itu. Tiada cukup tambah kita baru hilang. Agi berenang. Lapan belanja. Belanja yang kita gunakan hari ini bukan belanja yang sia-sia. Tuh kayak belanja pocok-pocok tu. Tuh belanja kena kita hidup tak ada ucuk icip kita hilang. Bukan nira merudi. Tak nira utai patut kerja tua. Mesti dikerja. Utai tak patut dikerja tinggal. Bapak kita ilmu. Kita daya. Di kita nak ngadu ke dirimu. Tanpa ngadu ke Tuhan. Kalau orang benar itik ngadu ke manusia.
ambil ke bertentu berti bak pikiran kaki sama dua dia sama pengakai tahu sama dan dia nak ngadu ke diri ya dia alai daya tetap ngadu ke daya baru kita boleh ngadu orang bukan. Bagaimana kita melindungi hak adat sambil membuka lebih banyak peluang kepada pertumbuhan ekonomi? Ini adalah satu dari topik yang ada di sini. Bagaimana kita memastikan pembangunan dilaksanakan bersama masyarakat pribumi, bukannya di sekeliling mereka, dan sama sekali bukan dengan mengorbankan kepentingan mereka. Begini gaya kita yang turun. Bangsa Dayak itu tadi kayak bangsa asal. Pasti ya dengar kita. Kita itu tadi pemula ya, manusia ya, dan mula di benua itu. Orang tak bias dulu. Orang bangsa asal ya tadi orang datai dia pernah tadi itu. Kita itu sebenarnya orang bukan kita yang jadi itu. Ini kita tahu lah. Ini kita ikat. Semua pemanjang mesti tahu kita. Yaitu pemanjang orang kaya ada ladang, tua miskin mata putih. Beda orang aja. Jalan ladang nggak tahu dah kena. Benua ini, nu tua nak tahu. Duduk dia. Semua orang ketuk rutin kita mana-mana. Bukan tegar orang menteri datai niru pakai saya ngajak Brazil berpucos melawan mana menua kita hidup dulu. Sidang kemuja ini menghimpunkan individu yang datang dengan pengalaman, kepakaran dan mungkin juga pandangan yang berbeda. Dan perbedaan itu adalah kekuatan kita. Jadi kita berdau oleh mutus kerundian kita. Bukannya ada hati nak lembut kita cukup dalam proses kerundian kita tiga penemu dan lebuh lebih teman dengan kita yang atur bangsa tua. Anak rumah kita belayak, nada belayak. Karena penyelesaian yang berkekatan tidak pernah lahir daripada satu suara saja. Tiap penemu sipu, jago sipu aja. Tadai utai aman dalam dunia. Atut hari semua penemu olah mayu. Nemunya setuju, nemunya tak setuju, nemunya tadai penemu. Rawat semua. Baru kita yang boleh penemu ya ke diri. Yang lahir apabila kita sanggup mendengar, berani mencabar andaian kita sendiri, dan bersedia bergerak ke arah satu matlamat yang sama. Nah itu sama hati ngadanya, dan tujuh yang belah sama. Kita tetap boleh berubah. Saya berharap apabila kita melangkah keluar dari sidang kemuncak ini nanti, kita bukan sekadar bertukar pandangan. Saya berharap kita telah melangkah setapak lebih dekat ke arah masa depan, di mana tanah adat kita dilihat sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan, tetapi sebagai asas yang memperkasakan keluarga, mengukuhkan masyarakat, dan menyumbang kepada sebuah Sarawak yang lebih kuat. Karena ukuran sebenarnya kejayaan kita bukan pada berapa banyak ekar tanah yang berjaya kita pelihara. Sebaliknya, ia diukur melalui beberapa banyak kehidupan yang berjaya
kita perbaiki. Biarlah tidak kemudian tanah adat ini dikenang bukan sekadar sebagai satu lagi persidangan, tetapi sebagai titik permulaan kepada satu kesepakatan baru, satu azam bersama bahawa tanah adat mesti menjamin keselamatan, memelihara maruah dan membuka peluang kepada setiap keluarga pribumi. Saya masih ingat kita pernah bilang tiap-tiap satu rumah panjang atau keluarga mesti ada satu graduat. Sekarang banyak sudah graduate kita dari rumah panjang. Dan jabatan Pati Dayak, kita mau lihat satu rumah panjang mesti ada 1 miliuner atau lebih. Ubah dia. Bukan hanya kita ada graduate, sekarang kita mau ada miliuner dari tanah kita sendiri, dari satu kampung, dari satu rumah panjang. Ini tidak mustahil, kita bisa. Kau jago Indonesia, kita tahu kuliah, kayak bisa, tak bisa aja. Inilah Sarawak yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Jangan anak-anak kita nanti bertanya, Bapak, Ibu saya tidak guna, mereka tidak jaga tanah untuk saya. Hari inilah kita yang menyahut soalan itu. Inilah Sarawak yang kita mesti jaga bersama. Dengan itu, ikut apa yang saya lakukan. Kalau saya bilang steady Dayak, semua bilang steady Dayak. Untuk itu kalau saya bilang Sarawak steady, ikut Sarawak steady.